Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Online Statistika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis, khususnya pengujian nilai tengah. Topik yang akan dibahas yaitu pengujian hipotesis untuk nilai tengah. Asumsi pada pengujian hipotesis nilai tengah, yang pertama, perubahan respon merupakan perubahan kuantitatif, bukan kategorik. Yang kedua, data contoh acak mendekati sebaran normal apabila jumlah contoh acak besar, yaitu lebih dari sama dengan 30. Prosedur pengujian hipotesis bagi nilai tengah. Yang pertama adalah merumuskan H0 dan H1. Kita bisa memilih pasangan yang relevan dan tentukan parameter yang diuji. Dalam hal ini tentu saja yang diuji adalah nilai tengah atau mu. Ada 3 pasangan yang bisa dipilih. Yang pertama, apabila H0 itu mu sama dengan mu0, maka H1-nya mu tidak sama dengan mu0. Lalu yang kedua, apabila H0-nya mu lebih dari sama dengan mu0, maka H1-nya mu kurang dari mu0. Lalu yang ketiga, apabila H0-nya mu kurang dari sama dengan mu0, maka H1-nya mu lebih dari mu0. Lalu yang kedua, tentukan statistik dari parameter yang diuji serta sebaran penarikan contoh bagi statistik tersebut. Prosedur pengujian hipotesis bagi nilai tengah yang selanjutnya yaitu tentukan tingkat toleransi yang akan digunakan. Semakin kecil alfa yang dipilih, maka peluang menolak H0 semakin kecil. Biasanya digunakan alfa 5% atau 1%. Selanjutnya, hitung statistik ujinya. Apabila ragam populasi diketahui, maka kita menggunakan Z-hitung, di mana Z-hitung sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Sementara, apabila ragam populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan T-hitung, di mana T-hitung sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Prosedur pengujian hipotesis bagi nilai tengah yang selanjutnya yaitu menentukan titik kritis dan wilayah kritis. Apabila ragam populasi diketahui, maka data diasumsikan menyebar normal, di mana apabila H1 adalah mu tidak sama dengan mu0, maka wilayah penolakan H0 terdapat dua, yaitu di sebelah kiri dari min Z alpha per 2 dan di sebelah kanan Z alpha per 2, di mana Z alpha per 2 dan min Z alpha per 2 ini merupakan titik kritis. Lalu apabila H1 mu lebih dari mu0, maka wilayah penolakan H0 ada di sebelah kanan Z alpha, di mana Z alpha ini merupakan titik kritisnya. Selanjutnya, apabila H1 mu kurang dari mu0, maka wilayah penolakan H0 ada di sebelah kiri dari min Z alpha, di mana min Z alpha ini merupakan titik kritisnya. Selanjutnya, menentukan titik kritis dan wilayah kritis bagi ragam populasi tidak diketahui, sama seperti pada ragam populasi diketahui. Caranya, namun menggunakan sebaran yang berbeda, yaitu menggunakan sebaran T-student, di mana pada sebaran normal kita menggunakan nilai Z, sementara pada sebaran T-student kita menggunakan nilai T, seperti pada slide berikut. Prosedur selanjutnya yaitu mengambil keputusan menolak H0 atau tak tolak H0. Apabila ragam populasi diketahui dan apabila H1-nya mu tidak sama dengan mu0 atau uji dua arah, maka kaidah penolakannya H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alpha per 2 atau Z hitung lebih dari Z alpha per 2. Apabila H1-nya mu lebih dari mu0, maka H0 ditolak jika Z hitung lebih dari Z alpha. Apabila H1-nya mu kurang dari mu0, maka H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alpha. Untuk ragam populasi tidak diketahui, caranya sama, namun yang digunakan adalah T-hitung dan T-tabel. Dan kaidah penolakan yang terakhir yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha untuk semua jenis hipotesis. Contoh soalnya, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik, rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg. Dengan taraf nyata sebesar 5%, jika ingin diuji apakah rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kg, diketahui data menyebar normal. Bagaimana kesimpulan yang didapat? Dari soal diketahui bahwa N atau jumlah sampel sebesar 50
X bar atau rata-rata sebesar 7,8 kg, alfa atau taraf nyata sebesar 5%, sigma atau simpangan baku sebesar 0,5 kg. Lalu hipotesis yang digunakan yaitu H0 mu sama dengan 8 dan H1 mu tidak sama dengan 8, yang merupakan uji dua arah. Lalu statistik uji yang digunakan yaitu Z hitung, karena di soal disebutkan bahwa sebaran menyebar normal, di mana Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Maka tinggal kita substitusikan apa yang sudah diketahui sebelumnya pada persamaan dan didapatkan hasil Z hitung sama dengan min 2,828. Selanjutnya menentukan titik kritis. Karena uji dua arah, maka titik kritisnya Z alfa per 2 yang bernilai 1,96. Dan kesimpulannya, karena nilai mutlak dari Z hitung itu sama dengan 2,828 lebih dari Z alfa per 2 atau lebih dari titik kritisnya yang bernilai 1,96, maka tolak H0 atau cukup bukti untuk mengatakan rataan kekuatan pancing tidak sama dengan 8 kg pada taraf nyata 5%. Sekian yang bisa aku sampaikan. Tunggu video bos berikutnya ya.